Halo, selamat datang kembali di Weekly ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan tetap jaga kesehatan. Pada konten kali ini, saya akan memberikan sudut pandang baru pada kalian penikmat movie Crow Zero, terutama Crow Zero 2 ya. Dan konten ini bukan konten perbandingan atau konten bagusan mana antara movie dan manga. Karena pasti nanti akan ada aja yang komen kayak gini, ya jelaslah manga dan movie itu beda, jangan disama-samain gitu. Ya setelah saya kasih peringatan kayak gini ya, dan masih ada aja yang komen seperti tadi. Aduh, beneran ya, otak sama telingamu sepertinya tidak berfungsi dengan baik. Jadi segera periksa ke dokter ya, dokter kejiwaan sekalian. Oke, langsung putar dulu intronya cuy. Yang pertama adalah alur cerita. Di movie Crow Zero 2, alurnya itu berpusat di konflik Genji dengan Hosen dan juga keluarganya, atau lebih tepatnya itu ayahnya. Dimana Genji ini diberikan tantangan oleh ayahnya untuk menaklukkan Suzuran sepenuhnya sebelum dia lulus. Tapi karena Genji di sini memiliki sifat yang tidak sabaran dan mudah marah, jadi bukannya fokus menaklukkan Suzuran, dia justru malah menambah masalah dengan berurusan dengan anak Hosen. Kemudian untuk versi manga, keluarga Genji sama sekali tidak diperlihatkan cuy, dan lebih berpusat ke Genji dan orang-orang di sekitarnya. Dimana di manga Crow Zero 2 Suzuran X Hosen ini, pihak Hosen lah yang menjebak Genji supaya perjanjian damai itu hancur. Dan akhirnya perang antara Suzuran dan Hosen pun kembali pecah. Sifat karakter. Di movie Crow Zero 2 itu sifat-sifatnya pada keren coy, cool gitu. Keren semua, apalagi si Izaki sama si Rindaman. Kelihatan keren dan ikonik banget gitu loh. Genji juga terlihat cool sih. Tapi kalau di movie Crow Zero 2 Suzuran X Hosen, Genji terlihat lebih bersahabat dan juga kocak. Dan gak cuma Genji sih, Rindaman dan Narumi juga terlihat tidak segalak di movie-nya. Penambahan karakter. Di movie Crow Zero 2, 50% karakternya itu diambil dari Crow Zero 1, dimana karakter baru yang diperkenalkan hanyalah karakter dari sekolah Hosen, seperti Narumi, Tatsuya, Matoba, dan Urushibara Ryo. Kemudian di manga Crow Zero 2 Suzuran X Hosen ada banyak banget karakter yang diperkenalkan cuy. Ada yang cuma muncul sekali, ada yang muncul menjadi musuh kuat, dan lain-lain. Bahkan ya, karakternya itu tidak cuma dari pihak Hosen saja, melainkan dikenalkan juga karakter dari sekolah lain. Seperti Mitsu dari sekolah Takiya yang mampu memberikan perlawanan mengagumkan pada Genji, Kuga dari sekolah Dua Kawada yang juga sempat berduel dengan Genji dan akhirnya menjadi sahabat dekat Genji. Takamura dari sekolah Nanamori yang cuma muncul sekilas karena habis itu dikalahkan Chuta dengan sangat izinya, dan juga beberapa petinggi Hosen. Di antaranya ya ada adiknya Shimizu yang juga membuat kerepotan Genji ketika perang, dan juga Ebisawa Brothers yang mana ini memberikan sebuah fakta baru kalau ternyata di era Genji dan Narumi ada petarung kembar dari Hosen. Penyebab konflik. Di movie Crow Zero 2 terlihat sekali kalau yang menjadi penyebab utama rusaknya perjanjian damai adalah karena Genji dengan brutalnya menyerang beberapa anak Hosen saat kondisi emosinya tidak terkendali. Sementara di manga Crow Zero 2 Suzuran X Hosen terlihat sekali kalau yang ingin memulai perang adalah pihak Hosen, karena melakukan beberapa tindakan yang bisa dibilang itu licik lah, seperti menjebak Tsumoto dan juga menjebak Genji dengan menggunakan Kuga sebagai umpan. Pendalaman karakter. Untuk versi movie, pendalaman karakter hanya ada di tokoh Takiya Genji saja cuy, seperti konflik dengan ayahnya, masalah hubungannya dengan rekan-rekannya, dan juga tindakan Genji untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak Hosen. Kemudian untuk manga, dari pihak Suzuran kalian akan melihat pendalaman karakter yang lebih pada tokoh Izaki, Serizawa, dan juga Tokyo. Dimana untuk Izaki ya, dia sebenarnya baik kok, cuma Izaki merasa tindakan yang diambil Genji selalu saja menjauhkannya dari posisi puncak di Suzuran. Sampai akhirnya Izaki menyadari kalau Genji hanya ingin melindungi rekan-rekannya saja. Dan untuk Serizawa, di sini kita bisa melihat beban yang Serizawa bawa sejak dia diberikan amanah oleh Kang Mintaroko Katsuragi untuk menjaga perjanjian damai dengan Hosen. Tapi akhirnya kita bisa melihat kalau Serizawa sudah tidak terikat lagi dengan model janji seperti itu, dan akhirnya bebas layaknya gagak. Kemudian untuk Tokyo, di sini kita bisa melihat seberapa bahagianya dia ketika melihat Genji yang merupakan teman dekatnya saat masih di SMP bertarung bersama dengan Serizawa yang merupakan teman baiknya ketika di Suzuran. Nah, kemudian untuk pihak Hosen, yang pertama itu Narumi ya. Di sini terbuka sebuah fakta kalau ternyata awalnya banyak yang tidak mengikuti Narumi di Hosen, dimana Narumi itu hanya menyandang nama bos saja tanpa ada tindakan seorang bos sedikit pun. Hal ini berubah ketika Narumi bertemu dan mengobrol dengan Tatsuya Bito yang akhirnya mengembalikan taring seorang Narumi Taiga. Dan pada endingnya Narumilah yang ada di puncak Hosen.
Kemudian ada Rikiya Kumakiri. Bagi kalian yang tidak tahu ya dia itu yang mana, jika di movie Crow Zero 2, Kumakiri itu yang ini loh, yang katanya kalah dari Mikami Brothers. Tapi kalau di manga, Kumakiri itu termasuk petinggi yang kuat banget loh. Dia aja bisa ngalahin Tokyo dan mampu membuat Narumi kerepotan. Kemudian selanjutnya adalah Matoba. Di manga, Matoba memang tidak begitu dijelaskan latar belakangnya seperti apa. Jadi banyak dari tindakan Matoba di manga yang menggambarkan betapa dia ingin segera baku hantam dengan Suzuran. Nggak sabaran banget emang ini anak. Kemudian yang terakhir ada Urushibara Ryo. Jika di movie kalian hanya mengenal Ryo sebagai sosok yang dingin dan ahli bela diri, di manganya dia itu sama kayak di movie-nya. Iya, sama. Cuman di sini kita bisa mengetahui alasan kenapa Ryo itu memilih untuk sekolah di Hosen dan kenapa dia begitu brutal ketika bertarung. Flashback masa lalu. Awal dari movie Crow Zero 2 menceritakan flashback perang antara Suzuran dan Hosen yang berimbas pada meninggalnya Makio Obito dan membuat Kawanishi di penjara. Setahu saya cuma ini doang flashbacknya. Dan di manga Crow Zero 2 Suzuran X Hosen, kalian akan melihat banyak sekali flashback. Seperti pertemuan Narumi dan Tatsuya di masa lalu yang sukses merubah hidup Narumi, perkataan Katsuragi pada Serizawa tentang perjanjian Suzuran dan Hosen, pertemuan Rindaman dengan Makio, dan lain-lain lah, pokoknya itu banyak banget. Perbedaan posisi kekuatan. Seperti yang kalian lihat pada perang di movie Crow Zero 2, Suzuran itu menang telak dari Hosen, di mana semua petinggi Hosen bisa dikalahkan oleh masing-masing petinggi Suzuran. Tapi ada perbedaan kekuatan yang begitu besar di manga Crow Zero 2 Suzuran X Hosen, di mana Suzuran dan Hosen itu benar-benar jaraknya tipis banget cuy. Jika di movie kalian bisa melihat bagaimana Izaki mengalahkan Matoba seorang diri, di manga Matoba itu benar-benar kuat banget. Bahkan untuk menang Izaki itu perlu dibantu dengan Tokaji. Kemudian Kumakiri dari Hosen, ya yang ini nih yang sepertinya kalah dari Mikami Brothers ketika di movie. Justru ketika di manga Kumakiri itu bisa mengalahkan Tokyo. Kemudian untuk Urushibara Ryo ya, saya tuh beranggapan kalau di versi movie dia itu orang terkuat kedua setelah Narumi. Tapi ketika di manga sepertinya posisi Ryo itu sebagai orang nomor kedua kalah dari Matoba. Karena sekali lagi ya, Matoba versi manga itu bener-bener ngeri cuy, kuat banget. Tapi yang perlu kalian tahu juga, di manga Ryo itu mampu bertarung dengan Serizawa untuk waktu yang cukup lama loh. Dan pertarungannya itu epic banget, bisa kalian lihat di video saya yang ini. Dan oh ya, sampai kelupaan, di manga juga ditampilkan pertarungan antara Genji dengan Makoto Sugihara yang merupakan orang terkuat di antara trio Ebisuka. Dan Genji menang dengan sangat easy cuy. Jadi bagi kalian yang penasaran sekuat apa Mako kalau bertarung dengan Genji, silahkan lihat di video saya yang ini. Nah oke, meski memiliki banyak perbedaan seperti yang saya sebutkan di atas, sebenarnya ada satu persamaan kok. Iyap, endingnya sama-sama gantung. Entah versi movie atau manga, endingnya itu tidak menampilkan pertarungan Genji dan Rindaman sampai selesai. Kan nanggung ya. Dan ya oke lah, sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian punya poin lain silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya. Terima kasih.